Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Umi Salwa di mata pelajaran fisika. Kakak Abang, kali ini kita akan mempelajari topik yang sangat menarik. Dan ini merupakan lanjutan dari topik yang kemarin, yaitu tentang susunan pegas. Yuk kita langsung belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kakak abang, susunan pegas itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti susunan pegas ada dua. Yang pertama adalah susunan pegas seri. Kemudian yang kedua adalah susunan pegas paralel. Hal penting yang harus kakak dan abang ingat dalam mempelajari susunan pegas adalah untuk susunan pegas seri nanti tujuannya untuk memperkecil nilai konstanta susunan pegas. Sedangkan untuk susunan pegas paralel fungsinya kebalikannya, untuk memperbesar nilai konstanta susunan pegas. Nah, sekarang gimana sih konsep dari susunan pegas seri dan susunan pegas paralel? Yuk, kita cek langsung gimana konsep susunan pegas seri dan paralel berikut ini. Tentang susunan pegas seri dan paralel. Tadi sebelumnya Umi udah jelaskan konsep pertama tentang susunan pegas adalah di bagian konstantanya. Sekarang kita akan bahas di bagian perubahan panjangnya. Perubahan panjang itu ya dia bisa jadi bertambah atau berkurang. Kalau pegas sih untuk mempertambah panjangnya kita tarik. Kalau untuk mengurangi panjangnya atau untuk memendekkannya kita tekan. Ya kan, kayak sofa tuh kalau kita dudukin maka pegasnya akan memendek. Kalau kita lepaskan dudukan kita ya dia akan memanjang kembali seperti semula. Nah sekarang bagaimana sih konsep perubahan panjang untuk susunan pegas seri dan paralel? Perhatikan, yang pertama Umi akan ajarin kalian ciri khas pegas seri. Ini kalau pegas seri dia seperti ini kakak abang. Dia antara pegas 1 dengan pegas 2 itu terhubung. Kalau nanti ada 3 pegas digabung lagi di bawah sini. Kalau ada lagi gabung lagi. Berarti konsepnya kalau dia seri pegasnya itu harus terhubung jadi satu. Itu yang pertama. Nah, sementara yang ini namanya pegas yang disusun secara paralel. Apa Umi ciri khasnya? Perhatikan. Di sini ada 2 pegas juga, tapi dia terpisah loh. Nampak ya? Ini pegas yang ungu di sini. Ini pegas yang kuning di sini. Kan terpisah kan satu sama lain. Nah, tapi dia terhubung menjadi satu di bagian bawah. Jadi ibaratnya kayak ini pegas 1 digantungkan, ini pegas 2 digantungkan. Di bawahnya bagian ujung-ujung kedua pegas itu dihubungkan misalnya dengan sebuah kawat atau dengan sebuah kayu penyangga. Gitu, tapi yang pasti letak mereka itu terpisah. Gitu, itu paralel namanya. Gitu ya. Oke, sekarang kita comeback ke yang seri. Perhatikan, ini adalah konstanta pegas ungu, nilainya 200. Ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Kemudian ini adalah konstanta pegas kuning, nilainya juga 200 nih. Bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Ini adalah gaya yang kita kenakan, terserah kita mau berapa. Nah, sekarang kita coba untuk menarik pegas dengan gaya 100 Newton. Mi tahu dari mana gayanya 100? Nih, ada nampak gayanya di sini ya. Oke, sekarang kita lihat. Awalnya tadi dia di sini. Awalnya tadi pegasnya di sini. Maksudnya apa Umi? Perhatikan ya. Tadi dia awalnya di sini. Nah, kenapa Umi tahu awalnya di sini? Lihat, ini dia 0. Gayanya 0 berarti belum dikasih gaya apapun. Inilah berarti tadi susunan pegas itu, inilah tadi posisinya awalnya. Belum ditarik, belum ditekan. Udah, lalu kita tarik dengan gaya 100 Newton. Apa yang terjadi Umi? Pegasnya mengalami pertambahan panjang. Kalau kita tekan, pegasnya mengalami pengurangan panjang. Ini tadi yang Umi bilang, bisa berkurang, bisa bertambah, itu namanya perubahan panjang. Sekarang konsep perubahan panjangnya gimana Umi? Oke, perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita lihat, ini kan panjang akhir pegas ungu kan jadi seperti ini. Sama nggak dengan panjang akhir pegas kuning? Sama. Jelas kan nampak sama. Ini kalau kita ukur pakai roll pun pasti sama. Berarti apa konsepnya? Konsepnya pertambahan panjangnya sama. Kenapa? Karena kebetulan ini. Tuh, konstantanya sama.
K1 nilainya 200, sama K2 juga nilainya 200. Ini menyebabkan panjang akhir pegas 1, X akhir pegas 1 sama juga dengan panjang akhir atau S akhir pegas 2. Nah, karena kebetulan K1-nya sama dengan K2, ini nanti yang menyebabkan pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2. Justru karena samalah perubahan panjangnya, makanya panjang akhir mereka jadi sama setelah ditarik dengan gaya 100 Newton. Itu konsep pegas seri yang pertama yang harus diingat. Kalau K-nya sama, delta X-nya sama, gitu. Bisa ya? Sekarang kita masuk ke yang kedua. Bagaimana jika konstantanya beda? Perhatikan pegas ungu ya, kok jadi pegas umi guys? Pegas ungu mau Umi naikkan nih konstantanya jadi 600. Tuh, nampak nggak? Nampak ya? Coba perhatikan, kalau Umi buat ini nilainya tuh bertambahnya 0,667. Kalau yang tadi bertambahnya 1 meter. Nih yang tadi di awal yang Umi kasih, yang ketika dia itu sama-sama 200 Newton per meter nilai konstantanya. Nah, sekarang ketika sama-sama konstantanya 200 Newton per meter, ternyata pertambahan panjangnya kan 1 meter. Nih bacanya 1 meter ya, bukan 1000. Nah, ketika Umi naikkan konstanta si ungu menjadi 600, tuh jadi mengecil pertambahan panjangnya. Kok jadi 0,667? Iya kan? Nah, dan panjangnya beda loh. Coba kita perhatikan ya. Ini panjangnya jelas banget nampak beda. Bener nggak? Ini adalah panjang akhir pegas 1 setelah ditarik dengan gaya 100 Newton. Yang ini adalah panjang akhir pegas kuning pegas 2 setelah ditarik dengan gaya 100 Newton. Kok beda Mi panjang akhirnya? Nah, kenapa? Karena ini. Nah, perhatikan kakak abang. Pegas 1 konstantanya 600. Pegas 2 konstantanya 200. Nampak nggak K1 tidak sama dengan K2? Dimana di sini ternyata nilai K1 itu lebih gede daripada K2. Bener kan? K1-nya 600, K2-nya 200. Lebih gede kan K1? Nah, terus karena K1 tidak sama dengan K2, makanya panjang akhirnya pun jadi nggak sama nih. Lebih pendek siapa? Lebih pendek ungu kan? Berarti pertambahan panjang pegas ungu itu lebih kecil daripada pertambahan panjang pegas 2. Bener nggak? Iya dong. Justru karena pertambahan panjang pegas 1 ini lebih kecil lah, makanya nampak lebih pendek nih akhirnya dia, si ungu. Ya kan? Nah, kenapa ini terjadi? Ingat nggak kemarin Umi ngasih tahu kalian di pertemuan pertama? Kalau konstantanya besar, ada Umi jelasin kemarin kan? Kalau konstanta pegasnya besar, ini terjadi ketika pegasnya itu makin tebel, makin kuat dia. Jadi kalau konstantanya besar, maka pegasnya akan semakin tebal. Ketika pegasnya semakin tebal, maka dia akan makin sulit dipendekkan atau dipanjangkan. Maka delta X-nya makin kecil. Contohnya kayak pegas shock kereta, bandingkan dengan pegas sofa. Itu kemarin Umi bilang, sofa kalau kita dudukin aja langsung nyet gitu, kayak kasur kan, cup langsung ke bawah. Coba pegas shock kereta kita duduin, kan nggak langsung sup langsung ke bawah, nggak dong, ya kan, nyungsep ke tanah kalau misalkan langsung mendek ke bawah, ya kan. Nah, di sini terbukti ketika K1 lebih besar K2, maka yang terjadi justru sebaliknya, delta X1-nya lebih kecil. Pas kan ini konsep yang kemarin Umi kasih di pertemuan pertama? Gitu, nampak ya? Berarti ketika konstanta pegas yang diserikan itu tak sama, maka delta X-nya pun tidak sama. Ini konsep yang kedua. Tadi konsep yang pertama. Konsep yang pertama tadi kalau K-nya sama, delta X sama. Konsep yang kedua, kalau K-nya tidak sama, delta X-nya pun tidak sama. Sudah selesai. Gampang banget ya. Ya kan? Nah, jadi ini adalah konsep utama dari perubahan panjang pegas seri. Sekarang kita masuk ke pegas paralel. Oh iya, Umi mau nyampaikan juga sama kalian bahwasanya si 0,667 ini ya, ini si 0,667 ini
ini sudah merupakan pertambahan panjang pegas total. Tadi kan delta X1-nya kan tidak sama tuh dengan delta X2. Nah, lalu bagaimana Mi cara mencari delta X totalnya? Jadi kalau untuk pegas seri, kalau kita mau mencari pertambahan panjang pegas totalnya yang disusun seri, itu dijumlahkan aja semuanya. Delta X1 tambahkan dengan delta X2. Hasilnya sama dengan 0,667. Nih dia. Gitu juga seandainya tadi konstantanya sama. Nih kan hasil pertambahan panjangnya kan 1 meter. Itu berarti udah udah ditambahkan antara pegas kuning dengan pegas ungu. Kalau pertambahan panjangnya itu 1 meter, berarti yang ini bertambah panjang setengah meter. Ini juga bertambah panjang setengah meter. Sama dia pertambahan panjangnya karena konstantanya tadi sama. Setelah dijumlahkan hasilnya 1. Tapi kalau beda seperti ini, pertambahan panjang si ungu ini lebih kecil dari si kuning. Tapi setelah dijumlahkan hasilnya menjadi 0,667 meter. Gitu ya untuk konsep seri. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang pegas paralel. Nah, sekarang perhatikan ya, untuk pegas paralel di sini ada 2 pegas dengan konstanta pegas ungu 200, konstanta pegas kuningnya 200 dan gayanya masih 0. Berarti belum dikasih gaya sedikit pun. Sekarang kita buat posisi awalnya di mana? Nih. Jadi ini adalah posisi awal pegas sebelum dia dikenakan gaya. Oke, sekarang perhatikan. Ini dia kalau kita kasih gaya 100 Newton akan memanjang. Ini kalau dia kita tekan dengan gaya 100 Newton akan memendek. Nah, sekarang Umi akan bahas ketika dia bertambah panjang. Tuh, dia bertambah panjang di sini sebesar 0,250 meter, nampak ya? Tuh. Nah, sekarang yang mau kita bahas di sini, coba nih perhatikan kakak abang dengan baik. Ini sama nggak sih panjang akhir? Ini panjang akhir pegas 1, ya kan? Ini X akhir pegas 1. Sesudah dia ditarik. Yang ini adalah X akhir pegas 2 setelah dia ditarik. Sama nggak sih atas bawah? Sama kan? Makanya ini pun dia, ini batasannya pun nggak mereng. Kalau seandainya nih misalkan yang 1 sampai sini bertambah panjangnya, yang 1 sampai sini, ini pembatas yang ini pasti nggak lurus gini, pasti mereng gini jadinya. Paham nggak maksud Umi? Paham ya? Nah, tapi kebetulan dia di sini tetap lurus, berarti panjang akhir pegas 1 dan 2 sama. Artinya delta X oleh pegas 1, pertambahan panjang oleh pegas 1 akan sama dengan pertambahan panjang oleh pegas 2. Kita lihat di sini kenapa itu terjadi, Umi? Kebetulan di sini K1-nya nilainya ya kan sama dengan K2. Tuh, makanya delta X-nya sama. Kita tes sekarang, kalau misalkan konstantanya beda tetap sama nggak sih? Coba ya. Perhatikan di sini konstanta pegas ungu akan Umi tambah. Jadi 600. Tuh. Coba deh perhatiin. Tetap sama ternyata kakak abang. Iya kan, lihat, walaupun di sini konstanta ungunya 600, konstanta kuningnya itu 200, jelas di sini bahwa konstanta ungu itu lebih gede daripada konstanta kuning. Tapi kakak abang perhatiin, panjang akhir pegas ungu dengan pegas kuning tetap sama loh. Bener nggak sih? Iya kan? Berarti walaupun K1-nya lebih gede dari K2, delta X-nya tetap sama. Oke, sekarang kita coba besarin yang kuning yuk. Tadi kan si ungu yang kita gedein. Sekarang kita ubah. Si ungu kita kecilin jadi 400 nih. Nampak ya, Umi kecilin jadi 400. Nih 410 kelewatan ya, 400. Nih, sementara si kuning Umi gedein jadi tuh 600. Tuh kakak abang coba deh lihat, ternyata tetap sama loh. Ya kan, nih tetap sama loh. Nih, panjang akhirnya tetap sama. Ya kan, padahal udah jelas-jelas K1-nya 400, K2-nya itu 600. Di sini K1 lebih kecil daripada K2. Tetap sama. Artinya, kesimpulannya adalah untuk paralel, tidak peduli walaupun konstantanya sama atau beda, pertambahan panjangnya pasti sama. Dan ini juga sama dengan pertambahan panjang total.
Tuh. Jadi nilai yang kita lihat ini 0,1 meter ini udah total. Artinya apa, Mi? Si pegas ungu bertambah panjangnya 0,1 meter. Pegas kuning bertambah panjangnya 0,1 meter. Totalnya bertambah berapa, Mi? Ya 0,1 juga gitu. Nggak perlu ditambah-tambah kayak si seri. Kalau seri kan mau kita buat tuh delta X totalnya itu ditambahkan kan. Hasil perjumlahan dari delta X1 dengan delta X2 dan seterusnya. Kalau ini enggak, berapa delta X1 segitulah delta X2, segitulah delta X total. Beda sama seri tadi kakak abang. Logikanya kenapa? Oke, sekarang Umi jelaskan kenapa kok serinya Mi seperti itu. Nah, Umi jelaskan di sini. Coba deh kakak abang perhatiin. Nih Umi kecilin. Nampak ya di sini bahwasanya pegas ungu ini lebih tipis, berarti lebih elastis. Pegas kuning lebih tebal, berarti dia lebih kaku. Sebenarnya si ungu ini dia kan lebih elastis nih. Sebenarnya dia bisa loh tambah panjang sampai sini. Yakin nggak? Yakin dong. Kenapa? Karena dia lebih elastis, dia lebih lembek. Ibaratnya ini pegas kasur nih si ungu. Bisa sebenarnya dia lebih panjang lagi. Tapi kenapa kok cuma sampai sini? Karena dia terpaksa ngikutin si kuning. Anggap tadi si kuning ini pegas shock kereta. Dia terpaksa ngikutin si kuning karena kuning maksimalnya cuma sampai sini. Dia pun ngikut. Karena di sini mereka dibatasi sama pembatas yang sama. Seandainya ini nggak dibatasin, ya kan? Yang ini dibatasin, maka apa yang terjadi? Perhatikan, ini Umi kasih kalian nih, yang dua pegas. Perhatikan ya, ini pegas 1 konstantanya itu 200 Newton per meter. Pegas 2 Umi ganti jadi 600. Jadi 1000 aja deh, biar lebih besar, ya kan? Nih pegas 2-nya 1000, nih pegas 1-nya 200. Coba, Umi kasih orang ini gaya yang sama nanti ya, sama-sama 100 Newton. Perhatikan, ini 100 Newton guys. Ini 100 Newton, nampak nggak? Coba deh perhatiin, yuk kita perhatiin. Ini konstanta pegas 1-nya 200, konstanta pegas 2-nya 1000 guys, tuh. Dan ini gayanya sama-sama 100. Ternyata ini lebih panjang memanjangnya. Lah ini cuma segini aja, ya kan? Cuma segini. Jadi sebenarnya seandainya si paralel tadi itu terpisah, seperti ini dia nampak bahwasanya yang K-nya itu lebih kecil, maka dia akan lebih elastis, makin panjang dia. Kalau K-nya lebih gede, maka dia lebih kaku, lebih pendek. Namun karena mereka tadi dihubungkan dalam satu rangkaian paralel kayak gini, nampak ya di sini si kuning ini kan lebih kaku. Terpaksa si yang elastis ini mengikut ke yang lebih kaku karena ya mereka dibatasi oleh ini. Ada satu batasan di bawah gitu. Jadi itu konsep paralel. Oke, berarti kita simpulkan untuk seri tadi delta X-nya beda kalau K-nya beda. Delta X sama kalau K-nya sama. Dan delta X total itu merupakan jumlah dari seluruh delta X yang ada. Itu yang pertama. Sementara kalau di paralel ini delta X-nya akan sama berapapun nilai konstantanya. Dan tidak ada penjumlahan delta X. Berapa delta X1, segitulah delta X2, segitulah delta X3, segitulah delta X totalnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi berarti kesimpulan kita sekarang kita tarik untuk pegas seri. Kita tarik dulu ya kesimpulan supaya nggak lupa. Jadi kalau dia seri, delta X totalnya sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta XN, tergantung berapa banyak delta X yang ada. Sementara untuk paralel, ya kan? Kalau untuk paralel, delta X totalnya itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta XN. Nggak perlu dijumlah-jumlahkan. Gitu dia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya.